ruang-ruang penting yang kemudian harus diisi oleh generasi sekarang. Jangan kemudian kita terlena hanya menjadi konsumen. Walaupun memang kita konsumen teknologi, tapi kita bisa menggunakan teknologi itu untuk kemajuan bangsa ini. Nah, lagi-lagi bahwa tetap bagaimana kemudian ketika mengisi ruang-ruang ini untuk kemajuan ekonomi, jangan melupakan bahwa bagaimana kemudian kita punya dampak terhadap lingkungan sekitar kita, berdampak baik untuk sosial. Jangan hanya keuntungan itu menjadi milik pribadi. Itu yang menjadi titik penting generasi hari ini. Dinamis, persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali teman pemilih di podcast Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Dinamis. Teman pemilih, setiap bulan Juni, bangsa Indonesia memperingati beberapa momentum penting ya, yang berkaitan dengan Bung Karno. Nah, mulai dari hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni, kemudian juga hari kelahiran Bung Karno pada 6 Juni, hingga hari wafatnya beliau pada 21 Juni. Nah, karena itulah bulan Juni sering dikenal dengan bulan Bung Karno. Momentum ini bukan sekedar untuk mengenang sosok proklamator negeri kita ya, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memahami kembali gagasan beliau ya, tentang kebangsaan, tentang persatuan, kemudian demokrasi, dan juga tentunya Pancasila yang hingga kini masih sangat relevan. Nah, untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita narasumber, seorang pengajar yang juga tergabung dalam GMNI. Halo Pak Effendi ya. Nah, selamat datang Pak di podcast Dinamis Pak. Terima kasih. Apa kabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Bapak ini mengajar di sehari-hari mengajar di SMP 2 Wonosari, Klaten. SMP 2 Wonosari. Guru apa ini Pak? Saya guru pendidikan Pancasila. Pas sekali ya dengan tema kita pada hari ini ya Pak ya. Nah, kita akan membahas nih Pak tentang bulan Juni ya. Kita masuk di bulan Juni awal nih ya, sebagai dikenal sebagai bulan Bung Karno nih Pak. Nah, mengapa ya? Mungkin teman pemilih perlu diceritakan seperti itu ya Pak. Bulan ini memiliki makna yang sangat penting ya dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Mengapa demikian nih Pak? Jadi begini Mbak, berbicara bulan Juni yang banyak diidentikan orang dengan sebutan bulan Bung Karno, itu ada 3 momentum penting tadi yang sudah penjenengan jelaskan di awal. Yang pertama, di tanggal 1 Juni itu adalah hari di mana Bung Karno berpidato di muka sidang BPUPKI menyampaikan dasar negara berdirinya bangsa ini yang kemudian kita kenal bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian tanggal 6 Juni kita tahu itu sebagai hari lahirnya Bung Karno sendiri. Dan kemudian disusul momentum ketiga tanggal 21 Juni beliau berpulang wafat dan kemudian dikebumikan di Blitar. Nah, ketiga peristiwa penting ini melekat inherent kepada sosok Bung Karno sendiri. Namun bukan kita mengkultuskan beliau sebagai seorang personal, tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana gagasan-gagasan besar beliau sebagai founding father itu yang menurut saya penting untuk kemudian sebagai generasi penerus kita terus mendiskusikan, kita terus mencari titik relevansinya dengan zaman yang terus berjalan cepat. Ya. Menarik sekali. Jadi teman pemilih ya, bulan Bung Karno ini bukan hanya tentang mengenang seorang tokoh ya, Bung Karno ya Pak ya, tetapi juga menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat yang diperjuangkan beliau ya, kebangsaan dan juga cita-cita yang beliau perjuangkan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak ini bagaimana masyarakat sebaiknya memaknai bulan Bung Karno ini, khususnya mungkin bagi generasi muda nih Pak? Menarik sebenarnya. Belum lama ini kan saya sebagai pendidik dan pengajar di SMP sudah muncul diumumkan hasil
tes kemampuan akademik TKA antara literasi dan numerasi. Ternyata dari tahun lalu menurut Menteri Pendidikan itu mengalami penurunan nilainya. Dari nilai literasi dan numerasi kita semakin menurun. Nah, ini juga seturut dengan apa yang disampaikan Soekarno, bahwa Soekarno bilang bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jas merah. Titiknya ada di mana? Ada di literasi. Nah, generasi hari ini itu beberapa mengalami gagal membaca sejarah. Nah, kenapa? Karena daya literasinya yang menurun. Saya tidak terlalu yakin bahwa ini karena motivasi mereka rendah, tapi mungkin karena konten sejarah yang belum sesuai dengan generasinya. Jadi generasi Z dan generasi Alpha hari ini lebih menyukai konten-konten sejarah yang mungkin visual, karena mereka lebih dekat dengan media sosial. Nah, maka dari itu menurut saya yang menjadi penting pertama adalah bagaimana generasi muda hari ini mengenal sejarah secara utuh. Nah, dari mengenal sejarah itu kemudian penting, seturut tadi soal lahirnya Pancasila, kita tidak hanya cukup menghafal. Mengenal sejarahnya penting, kenapa? Agar ruhnya kita dapat. Ruh daripada bagaimana lahirnya 5 sila itu melewati perdebatan yang sangat panjang oleh para bapak bangsa. Perdebatan ini mempertemukan gagasan-gagasan penting bahwa bangsa yang mempunyai background keagamaan, nasionalis, bahkan juga ada yang sosialis saat itu yang memiliki cara pandang yang berbeda tentang bagaimana Indonesia merdeka. Gitu. Iya. Berarti kan kalau untuk anak muda nih PR-nya adalah bagaimana mengemas sejarah ini disampaikan pada mereka dalam bentuk yang mereka tertarik seperti itu ya Pak ya. Ya seperti itu. Jadi mungkin kalau sekarang zamannya adalah gadget ya, semuanya dengan video ya, dengan video mungkin lebih bisa diterima oleh mereka ya Pak ya. Nah teman pemilih ketika kita berbicara tentang Bulan Bung Karno ya, tentu tidak bisa melepaskan juga dari peringatan Hari Lahir Pancasila yang tadi diperingati setiap tanggal 1 Juni ya. Nah, mari kita bahas lebih dalam ya Pak tentang sejarah dan juga makna penting peringatan tersebut. Nah, mengapa tanggal 1 Juni ini ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila Pak? Dan bagaimana makna penting peringatan tersebut bagi bangsa Indonesia Pak? Pertama, menurut saya ketika berbicara hari lahirnya Pancasila perlu direntang ke belakang cakrawala sejarah kita. Secara historis 1 Juni tidak terlepas dari sidang BPUPKI. Sebelum 1 Juni Soekarno berpidato, ada 2 tokoh lain yang mengawalinya. Pertama pada 29 Mei, itu ada Muhammad Yamin. Dia juga menyampaikan dasar negara menurut dia, menurut yang dia yakini. Kemudian disusul oleh Supomo, dan kemudian pada tanggal 1 Juninya Soekarno berpidato. Nah, menariknya saat berpidato itu Soekarno selama 1 jam dia menyampaikan gagasan tentang dasar negara itu. Kondisinya lagi meriang, demam mungkin lah kalau anak sekarang ya. Nah, ketika menyampaikan tentang gagasan negara itu, Soekarno menyampaikan ada 5 sila yang urutannya dan juga kontennya agak berbeda dengan sekarang. Yang pertama adalah Pancasila menurut Soekarno pada 1 Juni itu adalah nasionalisme atau kebangsaan, sila pertamanya. Kemudian yang sila kedua adalah internasionalisme atau pri kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Kemudian yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kelima sila ini menurut Soekarno waktu itu, jika peserta sidang tidak menyepakati, terlalu panjang menurutnya, itu bisa diperah, dimampatkan, disingkatkan menjadi trisila. Apa itu trisila? Yang pertama adalah sosionasionalisme, kemudian sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ketika 3 itu menurut Soekarno masih lagi bisa diperah menjadi lebih singkat, yaitu ekasila, yaitu
gotong royong. Jadi Soekarno punya pemikiran yang mendalam tentang dasar negara ini, dan itu dalam aspek historis menjadi penting karena menjadi bahasanya waktu itu common denominator, titik temu, titik kumpul antara berbagai macam aliran politik yang dimiliki oleh bapak bangsa. Tadi saya sebutkan ada yang beraliran agama, ada yang beraliran nasionalis maupun sosialis. Itu menjadi titik temu karena mereka, oh iya, apa yang disampaikan Soekarno ini benar secara historis, secara de facto seperti itu. Nah, secara filosofis, nah apa yang disampaikan Soekarno 5 sila ini tadi saat itu ini menjadi bahasanya adalah tadi rumah bersama dari sekian kepentingan-kepentingan yang ada waktu itu. Soekarno bilang kenapa bisa disepakati oleh para bapak bangsa yang lain, karena yang pertama nilai-nilai itu bukan impor dari kebudayaan barat yang liberal dan juga bukan diambil dari kebudayaan timur, tapi ini adalah asli dari nilai-nilai kehidupan yang selama berabad-abad ada di Nusantara. Jadi Soekarno tidak mendaku dirinya sebagai pencipta, tapi dia hanya menggali, menemukan aja apa yang nilai-nilai 5 nilai itu dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian kalau sekarang silanya menjadi berubah seperti sekarang itu juga di tanggal 1 itu, Pak? Tidak. Nah, jadi di tanggal 1 itu kemudian masih berlanjut pada Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini kemudian merumuskan kembali pidato-pidato tentang dasar negara ini dengan dasar miliknya Soekarno, sampai kemudian pada tanggal 22 Juni memunculkan apa yang dinamakan Piagam Jakarta, yang kemudian sedikit mungkin bahasanya anak sekarang ada drama-dramanya. Nah, ada drama-dramanya. Terutama pada sila pertama. Sudah urutannya sudah mirip dengan yang Pancasila yang sekarang, tapi di dalam sila pertama ada 7 kata yang waktu itu menjadi polemik. Ya, di Pancasila yang sila pertama versi Piagam Jakarta itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang kemudian menjadikan debat waktu itu. Kenapa? Karena ide awal mendirikan bangsa ini, sidang BPUPKI itu kan bulan Juni, sementara kita merdeka bulan Agustus. Ya kurang dari 2 bulan kita sudah mempunyai dasar negara, tapi merdekanya belakangan ya. Nah, di situ muncul polemik bahwa kita mendirikan negara itu semua untuk semua menurut Soekarno, bukan satu golongan untuk semua. Sehingga kemudian ada di dalam satu buku tentang kesaksian Hatta, Khairil Saleh, dan satu orang lagi saya lupa, itu buku saku untuk calon anggota MPR di masanya Orde Baru. Diakui bahwa 7 kata dalam sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta itu dicoret karena demi sekali lagi persatuan Indonesia. Jadi para bapak bangsa menurunkan egonya demi persatuan Indonesia menjadi seperti sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu kemudian naskahnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka. Nah, ternyata perjalanannya cukup panjang ya Pak ya. Tetapi teman pemilih ya, tanggal 1 Juni itu berarti kan diperingati bukan hanya sebuah tanggal kelahiran Pancasila ya, tetapi juga lahirnya sebuah gagasan. Intinya lahirnya sebuah gagasan besar yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia ya, seperti itu ya Pak. Nah, sekarang mungkin kalau di tingkat SMP sudah sampai di pelajaran ini ya Pak ya? Di tingkat SMP pelajaran tentang perumusan dasar negara itu ada di kelas 7 atau zaman dulu kelas 1. Kelas 1 SMP ya. Nah, di situ bagaimana sejarahnya disampaikan. Akan tetapi yang mungkin perlu pengembangan adalah bagaimana Pancasila itu tidak berhenti hanya di hafalan. Sejarahnya juga tidak hanya menghafal tahun-tahun dan sebagainya, tapi bagaimana tanpa terasa itu harusnya mewujud dihidupkan dalam
tindakan-tindakan sehari anak-anak. Nah, karena di era medsos seperti ini, apa-apa hal-hal yang baik dan tidak baik itu sama-sama cepat sampai kepada kita. Ya, betul. Apalagi kalau anak-anak muda mungkin harus lebih pandai kita bagaimana mengajarkan untuk bisa memfilter ya, Pak ya. Ya, nah tentu sangat penting karena anak muda ini kan harus memahami sejarah ya. Kita dapat mengetahui nilai dan juga semangat yang melatar belakangi juga lahirnya Pancasila ini sebagai dasar negara itu tentunya sangat penting mereka untuk tahu ya Pak ya. Nah teman pemilih, lahirnya Pancasila tentu juga tidak dapat dipisahkan dari pidato Bung Karno pada 1 Juli 1945 ya di hadapan sidang BPU PKI. Dari pidato itulah kemudian lahir berbagai gagasan yang masih relevan hingga saat ini. Nah, kalau kita kembali Pak pada pidato Bung Karno tanggal 1 Juni ya, sebenarnya pesan apa yang paling ingin beliau sampaikan ya Pak kepada bangsa Indonesia, dan bagaimana pesan itu masih relevan untuk menjaga persatuan kita pada sampai saat ini? Baik, kalau kita membaca pidato 1 Juni Soekarno tentang dasar negara Pancasila itu, ada beberapa pesan penting menurut saya yang masih relevan hingga sekarang. Yang pertama adalah spirit persatuan dalam keberagaman. 5 sila dalam Pancasila yang disampaikan Soekarno itu adalah fondasi yang bisa menjadi titik awal seluruh keberagaman yang ada di Indonesia, baik secara kedaerahan, suku, bahasa, adat, itu bisa berdiri bersama-sama. Jadi spirit persatuan dalam keberagaman hari ini itu memiliki relevansinya di mana terjadi polarisasi politik, kemudian banyak hoax tersebar di media sosial. Kemudian yang kedua adalah spirit gotong royong. Nah, ini yang menjadi ruh dari Pancasila sendiri. Menurut Soekarno, kalau Pancasila itu diperah menjadi hanya satu sila atau eka sila. Nah, gotong royong di sini menihilkan egoisme antar sesama anak bangsa. Bagaimana kemudian kita bekerja bersama untuk kesejahteraan bersama. Nah, itu adalah ruhnya dari Pancasila. Nah, yang kemudian nanti mewujud kalau di Pancasila versi yang sudah disahkan pemerintah itu adalah di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Nah, bagaimana kemudian kolaborasi antar anak bangsa ini menihilkan segala bentuk perbedaan dan memunculkan bagaimana kemudian kolaborasi untuk kemajuan-kemajuan, walaupun itu dalam titik-titik tidak harus langsung besar, bisa titik-titik kecil di daerah, kemudian bagaimana mewujud lebih besar dan yang lain-lain. Jadi memang sejak awal Pancasila seperti Bapak ngendikan tadi ya, sebagai titik temu ya Pak ya. Titik temu yang mampu untuk menyatukan berbagai perbedaan, terutama di Indonesia banyak sekali perbedaan suku, agama, dan juga budaya, bahkan juga pandangan politik ya Pak. Nah, kalau untuk generasi muda nih Pak, sebagai Bapak sering berinteraksi dengan generasi muda ya, terutama anak SMP ya, bagaimana dapat menerapkan nilai-nilai yang disampaikan Bung Karno ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama mungkin kalau mereka di era digital nih ya Pak ya saat ini? Oke, untuk generasi muda sekarang yang sangat hampir mungkin saya menyebutnya kesadaran dirinya itu sebenarnya ada di ruang-ruang digital. Nah, bagaimana ruang-ruang digital ini bisa diisi dengan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya tanpa kita sadari mungkin sehari-hari tindakan-tindakan kecil itu adalah tindakan-tindakan nilai Pancasila. Misalnya ketika ada konten-konten yang dalam tanda kutip bernada hoak atau tidak sesuai dengan adab kita, disitulah kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu bisa kita gunakan sebagai filter. Konten ini layak kita konsumsi, layak kita sebarkan atau tidak. Ada adab di situ. Ada satu cerita menarik bahwa sila kedua Soekarno ini juga mendapat masukan dari Haji Agus Salim. Kemanusiaan aja itu tidak cukup untuk Indonesia, karena kemanusiaan ini versinya Soekarno adalah mengambil nilai internasional, itu adalah nilai kebebasan hak asasi manusia versi Barat.
Nah, kemudian Haji Agus Salim memberikan tambahan yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab ini menjadi jiwanya dari kemanusiaan itu. Itu bisa kita terapkan kepada konten-konten di media sosial untuk kita konsumsi dan kita sebarkan. Beradab nggak ini? Menciderai nilai-nilai kemanusiaan nggak? Menjadi filternya gitu ya Pak ya? Dan juga bisa memecah persatuan nggak? Dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai Pancasila kita gunakan sebagai filter. Tentunya untuk mengajarkan ini kepada generasi muda tidak bisa seperti zaman dulu kita bikin indoktrinasi, kita ajarkan untuk menghafal, itu kayaknya terlalu tidak disukai oleh mereka. Kalau saya mungkin bisa memberikan contoh, beberapa kali saya tontonkan film-film pendek yang itu tentang kearifan-kearifan lokal yang itu menjadi nilai dari Pancasila. Dari menonton itu mereka bisa kemudian mengimitasi, bagaimana kemudian menerapkan nilai Pancasila itu tanpa mereka sadari. Itu di level pendidikan. Jadi saya masih yakin menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di generasi sekarang itu ada dua aras atau dua jalur, yaitu di level pendidikan. Tapi jangan dipandang pendidikan hanya di sekolah. Pendidikan itu adalah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Segitiga pendidikan ini harus saling berkolaborasi. Kalau tidak, ya hasilnya tidak bisa maksimal. Yang kedua adalah teladan dari elit pemerintah kita. Kalau tidak ada teladan, misalnya kita di bawah berbusa-busa bilang bahwa kita persatuan, kita kejujuran yang seperti itu, kayaknya itu menjadi aneh dilihat anak-anak muda itu menjadi aneh. Saya kira seperti itu. Jadi memang tidak bisa terlepas dari hanya di sekolah ya Pak ya, tetapi juga dukungan dari lingkungan tempat anak-anak tumbuh ya Pak ya. Nah, selain kita berbicara tentang persatuan dan juga kebangsaan nih Pak, Bung Karno juga memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat melalui gagasan demokrasi ekonomi. Nah, Bung Karno sering berbicara tentang demokrasi ekonomi nih Pak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep tersebut Pak, dan mengapa penting untuk Indonesia nih Pak? Soekarno ini yang sering kali terlewat. Gagasan Soekarno ini seringkali orang tidak karena Soekarno selalu dipandang tentang gagasan politiknya. Soekarno berbicara tentang demokrasi politik berikut tanpa kemudian meninggalkan demokrasi ekonomi. Nah, demokrasi politik ini yang dimaksud Soekarno. Selama ini banyak negara kemudian yang mengagung-agungkan demokrasi politik. Rakyat bisa memilih dengan bebas, bisa berorganisasi, menyampaikan pendapatnya dengan bebas dalam ruang-ruang demokrasi politik. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah demokrasi ekonomi. Rakyat tidak boleh kemudian dibiarkan lapar. Akses terhadap kesejahteraan ekonomi tidak boleh sulit. Pekerjaan, kemudian pendidikan, kesehatan itu harus seturut. Artinya jangan sampai demokrasi itu hanya berhenti di bilik-bilik suara TPS, tetapi dia absen di dapur-dapur keluarga, di rumah-rumah itu mereka kelaparan. Kenapa? Karena demokrasi yang sehat itu membutuhkan masyarakat yang tidak lapar. Soekarno bilangnya bahwa kelaparan itu adalah musuh dari kemerdekaan menurut Soekarno. Kenapa? Karena rakyat yang lapar itu tidak bisa menikmati kemerdekaan secara utuh. Itu. Nah, PR kita artinya dari zaman Soekarno sampai sekarang itu adalah bagaimana pemerintah memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan kesejahteraan itu juga terlaksana. Itu masih menjadi PR. Kemudian yang lain adalah bagaimana pasar bisa tumbuh dengan baik, tetapi usaha-usaha kecil di rakyat juga bisa sejalan. Ini yang sampai hari ini masih menjadi PR kita bersama. Ya tentunya kan tadi Pak ya, berkaitan dengan demokrasi
demokrasi ekonomi berkaitan dengan demokrasi politik juga ya Pak ya, karena ekonomi akan berjalan dengan baik mungkin diawali dengan memilih pemimpin yang baik, yang tepat seperti itu nggih Pak nggih. Nah, mungkin bagi sebagian masyarakat mungkin lebih sering mendengar istilah demokrasi politik memang ya Pak ya. Dan artinya kan kemerdekaan ini tidak hanya tentang kebebasan memilih atau juga menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang bagaimana rakyat dapat hidup sejahtera seperti itu ya teman pemilih ya, dan juga tentunya merasakan keadilan sosial. Nah, seberapa relevan nih Pak gagasan demokrasi ekonomi saat ini, dan juga bagaimana peran generasi muda nih Pak, generasi muda lagi nih Pak dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih Pak? Dalam konteks demokrasi ekonomi yang muaranya kemudian adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hari ini kita dibilang bahwa Indonesia sedang menuju tahap bonus demografi. Kemudian muaranya adalah generasi emas 2045 gitu kan. Nah, dalam rentang itu anak muda memiliki peran yang sangat penting. Nah, bagaimana mereka mengisinya? Nah, ini ruang-ruang ekonomi, artinya ruang-ruang kreatif, industri kreatif, hari ini sudah berbeda dengan zaman-zaman dulu. Misalnya di zaman saya, cita-cita itu normatif aja, menjadi guru, dokter, polisi, tentara, seperti itu. Nah, ruang-ruang hari ini itu lebih luas dengan adanya kecerdasan buatan, AI. Ada banyak ruang-ruang yang lain. Generasi muda bisa mengisinya dengan menjadi konten kreator. Kemudian ada online shop, online marketing, kemudian ada namanya influencer dan lain-lain sebagainya. Ini ruang-ruang penting yang kemudian harus diisi oleh generasi sekarang. Jangan kemudian kita terlena hanya menjadi konsumen. Walaupun memang kita konsumen teknologi, tapi kita bisa menggunakan teknologi itu untuk kemajuan bangsa ini. Nah, lagi-lagi bahwa tetap bagaimana kemudian ketika mengisi ruang-ruang ini untuk kemajuan ekonomi, jangan melupakan bahwa bagaimana kemudian kita punya dampak terhadap lingkungan sekitar kita, berdampak baik untuk sosial. Jangan hanya keuntungan itu menjadi milik pribadi. Itu yang menjadi titik penting generasi hari ini. Ya, jadi kan meskipun zaman terus berubah ya teman pemilih, tentunya semangat untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga pemerataan ini tetap menjadi cita-cita bersama tentunya ya Pak ya. Dan teman pemilih, dari pembahasan tadi terlihat bahwa gagasan Bung Karno ini tidak hanya berbicara tentang masa lalu ya, tapi juga tentang masa depan bangsa hingga saat ini ya Pak ya. Karena itulah Pancasila ini sering disebut sebagai bintang penuntun bangsa Indonesia ya. Nah, BPIP ini menyebut kemarin Pak dalam upacara ya, menyebut Pancasila sebagai bintang penuntun bangsa. Nah, sebenarnya bagaimana nih makna dari istilah tersebut Pak, terutama dalam menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan saat ini Pak? Itu sebenarnya mengambil dari pidatonya Soekarno. Lengkapnya adalah Pancasila itu menurut Soekarno harus dijadikan sebagai meja statis dan lestar dinamis. Lestar dinamis itu bintang penuntun arah. Maksudnya meja statis itu satu nilai, satu prinsip yang tidak berubah-ubah untuk hidupnya kemajemukan di Indonesia tadi. Jadi dia tidak berubah sampai kapanpun, agar kemudian kemajemukan di Indonesia itu tetap terjaga. Nah, kemudian yang kedua ada sebagai lestar dinamis atau bintang penuntun arah itu, kita bisa mengandaikannya itu sebagai kompas. Jadi kompas itu apapun kendaraannya atau apapun zamannya berubah, kita bisa tersesat, tapi kompasnya tetap. Nah, jadi Pancasila ini apapun zamannya, sekarang kita sudah berubah menjadi era algoritma, semua hal bisa dibuat viral dengan mengotak-atik algoritma. Itu nilai-nilai Pancasila tetap kita jadikan pondasi penuntun arah kita. Jadi misalnya ambil contoh, kita memiliki kemampuan untuk menjadi hacker, misalnya anak-anak muda sekarang, mereka bahkan bisa berlatih otodidak.
tanpa kemudian sekolah-sekolah formal. Nah, bagaimana itu kemudian bermanfaat untuk kemajuan bangsa, misalnya untuk bagaimana melindungi masyarakat dari judi online dan lain-lain sebagainya, berkolaborasi dengan pihak berwenang dan sebagainya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu juga seturut dengan perkembangan zaman, dia masih tetap memberikan ruang-ruang untuk berkembang, tidak membatasi bahwa kita tidak boleh seperti A, seperti B, berkembang seperti yang lain, tapi itu hanya sebagai guidelines saja, sebagai arahan. Kalau kita bingung, tapi harus dipahami juga bahwa Pancasila itu tidak pernah memberikan jawaban teknis terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. Dia memberikan pondasi kita mirip sebagai cara pandang, atau mungkin untuk mudahnya seperti kacamata. Ketika kita melihat sebuah persoalan, kacamata kita adalah Pancasila itu. Itu yang diharapkan oleh para pendiri bangsa kita terhadap Pancasila sebagai meja statis dan leistar dinamis atau bintang penuntun arah. Jadi kan memang perbedaan pendapat pasti akan tetap selalu ada ya Pak ya. Kemudian perkembangan teknologi maupun juga perubahan-perubahan sosial pasti akan terjadi ya. Tapi Pancasila ini tetap menjadi seperti pedoman ya, pedoman agar bangsa tidak kehilangan arah. Seperti itu ya Pak ya. Nah, Bapak, tema Hari Lahir Pancasila tahun ini kan juga menegaskan bahwa Pancasila ini merupakan fondasi perdamaian dunia ya Pak ya. Bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dapat berkontribusi dalam membangun perdamaian Pak? Dan ini baik di Indonesia maupun juga di tingkat global Pak. Oke, melihat tema Hari Lahir Pancasila hari ini itu sangat relevan, di mana bangsa kita, bangsa Indonesia ini sudah hidup ratusan tahun dalam perbedaan. Kita sudah teruji bahwa kita bisa hidup berdampingan dalam keanekaragaman, dalam kemajemukan. Nah, kalau kita melihat sejarah dalam hal pertarungan ideologi yang sangat kuat, bahkan perang waktu itu ketika ada blok Barat dan Timur, hari ini juga sama kondisinya, baikan geopolitik, perang di mana-mana itu, Soekarno membuat gerakan non-blok. Dia tidak berpihak kemana aja dengan mengawali dengan konferensi Asia Afrika, mengumpulkan negara-negara di Asia Afrika yang baru mau merdeka. Soekarno juga sempat menawarkan ideologi Pancasila di muka sidang PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Apa spiritnya? Ke dalam tentu kita sudah meyakini bahwa Pancasila bisa menjembatani segala macam perbedaan sampai detik ini. Tanpa itu mungkin kita menjadi bangsa mungkin tinggal nama. Karena bangsa-bangsa lain menjadi sebuah negara itu karena persamaan bahasa, ada yang persamaan ras, ada yang persamaan wilayah. Sementara kita itu semuanya berbeda. Bahasa kita berbeda, daerah, suku kita berbeda, wilayah kita, pulau kita berbeda-beda. Pancasila ini menjadi perekat itu. Kalau Pancasila tidak ada, mungkin bangsa kita tidak tahu hari ini seperti apa. Nah, dunia juga kita tawarkan itu, bahwa nilai-nilai Pancasila ini dalam blok liberal kita ada namanya kemanusiaan, dan di blok sosialis misalnya kita ada namanya keadilan sosial. Nah, di tengah-tengah itu kita memiliki namanya ketuhanan. Jadi semua itu menurut para bapak bangsa kita lengkap untuk kemudian menjadi pondasi dan penuntun sebuah bangsa dan dunia bisa menjadi damai. Atau Soekarno mengistilahkannya nasionalismenya itu my nationalism is humanity. Jadi nasionalisme yang diyakini bangsa Indonesia adalah nasionalisme kemanusiaan. Jadi mencintai bangsanya tanpa kemudian harus membenci bangsa lain atau memerangi bangsa yang lain. Jadi kan nilai kemanusiaan ya Pak ya, nilai kemanusiaan, kemudian keadilan, toleransi, dan juga gotong royong ya, yang terkandung dalam Pancasila ternyata tidak hanya relevan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga universal ya Pak ya. Nah, terakhir Pak, sebagai penutup nih, apa pesan Bapak nih untuk generasi muda agar tetap memiliki semangat kebangsaan dan juga menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam
kehidupan bermasyarakat, kemudian berbangsa dan juga bernegara. Oke, sederhana saja pesan saya untuk generasi muda terkait menghidupkan Pancasila ini. Jangan kemudian menjadikan Pancasila itu hanya sebagai warisan sejarah yang dihafalkan. Tetapi bagaimana kemudian nilai-nilai Pancasila itu dihidupkan dalam praktek sehari-hari. Tidak harus dalam kebijakan-kebijakan besar, tindakan-tindakan besar, tapi bisa dalam tindakan-tindakan kecil yang itu konsisten dan kita lakukan bersama-sama. Tindakan kecil, konsisten sehari-hari saja ya Pak ya. Nah, menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Baik. Nah, teman pemilih, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa bulan Bung Karno bukan hanya momentum untuk mengenang sosok Insinyur Soekarno, tetapi juga kesempatan untuk memahami kembali gagasan-gagasan beliau yang beliau wariskan kepada bangsa Indonesia. Dan sejalan dengan tema Hari Lahir Pancasila tahun ini, yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, kita diingatkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, gotong royong, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Nah, terima kasih kepada Bapak Effendi yang telah berbagi wawasan dan inspirasi bersama kita. Dan terima kasih kepada teman pemilih yang telah menyaksikan podcast Dinamis episode kali ini. Jangan lupa ikuti seluruh akun media sosial KPU Klaten untuk bisa mengetahui perkembangan terkini seputar kepemiluan. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis, Saya akan berbicara seterusnya. dialog